Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Eh, Kita keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera sangat berduka mendalam, dan hari ini sebagai tanda duka yang mendalam tersebut, Bapak Sohibul Iman, Presiden Partai, ya, bersama saya, Ustadz Ali Ahmadi, dan juga rombongan yang lain dari DPP PKS, takziah ke kediaman beliau. Sungguh ini kediaman yang tidak asing bagi kita semenjak reformasi 98, lalu kemudian pemilu 99, dan dari waktu ke waktu kita rutin mengunjungi kediaman almarhum Burhanuddin Yusuf Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia ini, dalam suasana yang berbeda-beda. Di tahun 98 kita tahu situasinya masih simpang siur, ya, kita menemui beliau sebagai tokoh yang tegar. Kita sempat mendapatkan arahan dari beliau berjam-jam di kediaman ini sampai dini hari. Pada waktu itu Pak Hidayat Nur Wahid, Pak Nur Mahmudi Ismail, dan para guru-guru kita ikut hadir. Saya termasuk juga yang diminta hadir, dan kita menyaksikan apa yang beliau sampaikan di tahun 98 itu, ya, konstan, ya, istiqomah beliau sampai akhir hayatnya. Dan belakangan lebih akrab lagi karena Presiden Partai kita, Bapak Muhammad Sohibul Iman, murid kesayangan beliau, ya, karena bagian dari anak bangsa yang dididik langsung oleh Burhanuddin Yusuf Habibie, dan tidak sedikit kader-kader PKS yang merupakan kesayangan Burhanuddin Yusuf Habibie karena berada dalam skema beasiswa, ya, dan pemberdayaan SDM unggul negeri ini yang dikelola langsung oleh almarhum Burhanuddin Yusuf Habibie. Sehingga bagi keluarga besar PKS ini lengkap sekali beliau ini, ya, ini tentu sebagai bapak bangsa, sebagai guru intelektual, sebagai pelopor demokrasi, sebagai ayah juga akhirnya, sebagiannya mungkin juga sebagai kakak, yang kadang-kadang kita tidak sependapat, ya, tidak seluruhnya kita selalu bersamaan pemikiran dengan beliau, meskipun belakangan kita ternyata menyadari beliau benar, gitu, ya. Tapi ada saat-saat, ya, situasi kondisinya tidak memungkinkan. Misalnya gerakan mahasiswa tahun 98, agak sulit dulu mungkin menempatkan beliau sebagai tokoh yang bisa dianggap, ya, membawa misi-misi reformasi. Kenapa? Pada awalnya, kenapa? Karena, ya, beliau juga anak kesayangan dari Bapak Soeharto, kan. Ya, tetapi seiring dengan waktu, lambat laun kita memahami ternyata beliau sejatinya mempunyai pemikiran-pemikiran yang reformis itu, dan bahkan mungkin bisa kita simpulkan hari ini, kalau boleh dikatakan putra terbaik negeri ini yang mungkin bisa membawa reformasi sebagaimana yang kita rasakan hari ini, ya, beliau. Ya, ternyata banyak pikiran-pikiran itu. Kita ada kesalahpahaman, ya, saya pribadi bahkan pada pertemuan terakhir di kediaman beliau, saya menyampaikan permohonan maaf, ya. Jadi secara pribadi saya bilang, Bapak, saya yang mendemonstrasi Bapak, Pak Yusuf Habibie. Ya. Lalu beliau tersenyum, oh, tidak apa-apa, katanya. Itu tidak ada masalah apa-apa. Itu biasa saja dalam demokrasi, dalam perjuangan. Nah, yang penting kita ke depan bagaimana membangun negeri ini. Ya, bayangkan, ya, beliau yang sudah sangat sepuh, ya, lalu kemudian bisa menerima, ya, saya terbuka kepada saya mendemonstrasi Bapak, tapi saya juga dilantik Bapak tahun 99 di Istana sebagai anggota KPU Republik Indonesia. Dan kemudian, ya, alhamdulillah bisa menggali banyak hasanah, ya, pemikiran, pengalaman, kebijakan, dan, ya, beliau dari dulu memang religius, dan kita tahu bahwa perjuangan khususnya umat Islam di Indonesia di berbagai sektor, ya, teknologi, ekonomi, sosial kemasyarakatan, semua aspek itu bisa dikatakan
advokasi kebijakan politik yang terdepan itu motornya ya beliau. Ya, tanpa harus gembar-gembor dengan berbagai simbol keagamaan, tetapi secara substantif ya beliau sebenarnya adalah tanda kutip Al-Quran berjalan di abad ini mungkin. Al-Quran berjalan di abad ini. Tentu tidak untuk menyamai dengan Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW ya, tetapi beliau bukan hanya milik Indonesia, beliau milik dunia Islam, milik kemanusiaan secara universal. Saya kira itu yang sangat mendalam dari beliau. Kita berduka, tetapi yang terpenting, yang abadi adalah kita tetap mengambil inspirasi dari kehidupan beliau sampai hidup keluarganya. Ya, kita bisa mengambil inspirasi sebagai bagian dari ketahanan keluarga, dan juga bagaimana beliau mendidik anak-anak, ya, bagaimana beliau bertetangga dan sampai hari ini terus mengayomi negeri ini tanpa mengenal lelah. Saya kira itu yang akan abadi, dan kita segenap keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera kita berjanji ya, kita akan meneruskan perjuangan beliau, dan kita akan mengambil hasanah yang terus lebih dalam lagi dari literatur yang kita bisa gali terus, dan mungkin kita akan membuat satu kajian-kajian tersendiri tentang pemikiran Burhanuddin Yusuf Habibie, dan mungkin kita bisa mengabadikannya sebagai bagian dari kurikulum pengkaderan partai ke depan.